Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama aku Vena Melinda. Dan kali ini guys, aku mau sharing tentang rahasia awet muda aku. Alhamdulillah tahun ini sudah 50 tahun, tapi aku tetap semangat untuk menjaga kecantikan dan kelembapan kulit wajah aku. Nah kebetulan guys, aku juga ingin mengajak kalian perempuan-perempuan muda dan juga yang seusia aku untuk selalu menjaga dan merawat kecantikan kulit wajah kita. Karena di Indonesia ini iklimnya tropis banget. Dan bagi kalian nih yang seperti aku, YouTuber yang banyak kegiatannya di luar rumah, ya pasti terpapar dengan sinar matahari langsung. Nah, ternyata sekarang ini Scarlett Whitening mengeluarkan dan merilis satu, paketnya keren banget khusus untuk kecantikan dan kelembapan kulit wajah perempuan Indonesia. Apalagi kalau bukan Age Delay Series. Yeay. Ini lengkap banget nih guys. Kenapa? Karena aku selalu pakai rutin dan bener-bener dari awalnya sampai akhirnya. Awalnya adalah nih, karena aku sering banget make upan, aku pakai yang namanya Hydro Fresh Cleanser. Kemudian aku pakai juga namanya Hyalu B9 dan Bioplavita dan juga Ceramide Essence Toner. Nah ini tonernya nih supaya muka kita lebih fresh dan segar. Dan habis itu guys, yang paling penting aku pakai serumnya. Nah setelah wajah kita bersih, kita langsung pakai serumnya. Kemudian yang paling penting juga nih, karena aku sudah mulai ada kerutan nih, kemudian sering banget namanya syuting dan kurang tidur, aku pakai namanya eye serum. Dan yang terakhir nih guys, yang paling penting untuk menjaga kelembapan kulit kita dan selalu moist, aku pakai namanya Phytobiotics Renewing Moisturizer. Nah ini nih yang paling keren nih. Jadi aku udah gak sabar pengen tunjukin kalian gimana step by step aku mau menggunakan Age Delay Series dari Scarlett Whitening. Mau tahu? Yuk ikutin ya perawatan aku. Oke guys, aku sekarang mau coba yang namanya eye serum. Ternyata guys, keuntungannya bisa menyamarkan tampilan garis halus serta kerutan dan membantu menyamarkan lingkaran hitam di area sekitar mata aku. Dan juga guys, ternyata ini mengandung marine postbiotic, kemudian tranexamic acid dan juga tetrapeptide 5, dan yang paling penting ada hyaluronic acid booster yang juga ternyata bisa membantu mempertahankan fungsi skin barrier. Dan ternyata ada bifida ferment lysate yang membantu melindungi kulit dari efek buruk sinar UV dan juga menjaga kelembapan kulit di sekitar mata kita. Keuntungannya bisa membantu menyamarkan tampilan kerutan atau garis halus yang juga membantu melembabkan serta mencerahkan kulit wajah. Dan ternyata guys, ini mengandung allantoin yang juga bisa mencerahkan kulit secara merata. Kemudian ada 4D hyaluronic acid yang bisa merawat kekencangan kulit, menjaga kelembapan kulit dan juga mempertahankan fungsi skin barrier. Guys, ternyata moisturizer ini bisa membantu melembabkan dan membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Wah, cocok banget nih buat aku. Ternyata ingredientsnya ada lactobacillus ferment yang bisa menyamarkan garis halus pada kulit, merawat elastisitas kulit dan juga menghidrasi kulit serta menyejukkan kulit aku. Alhamdulillah guys, berasa banget kulit aku menjadi lebih kenyal, lebih cerah, lebih moist dan yang pasti glowing selalu. Jadi pokoknya buat kalian yang masih penasaran dengan semua produk-produk dari Scarlett Whitening, langsung aja cek di Instagram resminya di @scarlett_whitening. Juga ada di Linktree, ada di TikTok dan juga yang pasti ada di Shopee. Jadi pokoknya buat kalian jangan khawatir karena yang pasti sudah registered di BPOM Republik Indonesia dan juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI dan yang pasti sudah lolos dari dermatologis. Jadi ngapain lagi? Nunggu apa lagi? Langsung aja ya. Cobain semua produk dari Scarlett Whitening, dari rambut, dari perawatan muka sampai perawatan badan. So thank you so much untuk Scarlett Whitening. Tapi yang aku lihat, Ina sebagai ibu sekaligus sebagai istri itu punya keputusan yang sangat tepat. Jadi peristiwa itu tahun 2017 terus kemudian kalian move kan ke London. Kenapa nak? Dari kepahitan yang aku terima. Jujur ya, nih sekarang aku jujur di sini. Aku pengen tahu deh dari Matthew-nya sendiri. Tadi kan mama udah bilang, kok bisa merubah cepet banget? Apa triggernya? Karena
guilty feeling sama mama papa atau memang it's time for me gitu untuk Lebih tepatnya ya Terus kalau si Valerie jadi cewek harus ada value ya. Kalau makan harus patungan, nggak boleh dibayarin sama cowok. Mama nggak suka ya kalau kamu jadi kita ngomongnya kayak gitu. Nanti kalau dikasih kado yang mahal-mahal balikin. Dimarahin sih iya, cuman dimarahinnya pasti ada cara yang bikin aku sama Matthew tuh kayak oke, they're angry tapi mereka nggak projecting, jadi nggak dimaki-maki, tapi angry, jadi kita nggak mau ngelakuin lagi, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Kali ini sudah hadir nih keluarga Cemara. Tapi kurang satu bapaknya, itu aktor yang waduh legend banget ya dengan brewoknya, dengan kemacuannya. Nah, ini adalah istri dan anak-anaknya yang so sweet banget. Siapa lagi kalau bukan Ina Thomas, Valerie dan Matthew. Hai. Apa kabar, Fen? Alhamdulillah. Guys, aku minta waktunya mereka hampir setahun kali ya. Tapi seneng banget akhirnya mereka mau main ke rumah aku, khususnya Ina, karena Ina itu buat aku tuh aduh, ini ibu tauladan ya, bener-bener the real mother. Dan ini anak-anaknya bener-bener apa ya, kalau aku lihat tuh sangat deket sama mama papahnya ya, meskipun udah gede-gede ya. Sementara kalau aku nyariin Vera nanti dibalas baru 2 hari ya guys. Kalau mereka tuh guyup banget. Nah, aku mau tanya ya sama mereka. Ini langsung aja aku tanya sama Ina ya sebagai mamahnya. Nah, gimana Nak? Punya anak ganteng, cantik, terkenal, punya suami ganteng juga, terkenal. Gimana sih caranya kok kalian masih bisa as a family utuh gitu loh sebagai keluarga? Ya ganteng, keren tuh kan relatif ya, maksudnya ya aku beruntung aja dapet anak-anak yang menurut orang-orang Valerie cantik dan Matthew ganteng gitu ya. Tapi untungnya aku selalu bilang kok sama anak-anak, jangan pernah Valerie sama Matthew nggak usah sok ganteng, Matthew nggak usah sok ganteng, nggak usah sok cakep, karena nanti tuh karena orang cantik-cantik tuh banyak banget gitu loh, not only you and Matthew gitu. Jadi kamu harus nggak boleh sombong gitu loh. Maksudnya kamu wajah cantik sama wajah tampan itu tidak menjadi ukuran untuk kamu mengebedain kamu sama orang lain. Aku bilang gitu sama mereka. Jadi makanya dia kalau syuting tuh itu passion aja, hobi bukan passion, hobi. Jadi dia kadang-kadang ya dia harus down to earth aja. Meskipun anaknya Jeremy Thomas gitu loh ya. Iya. Tapi Nak, berarti nggak susah ya membesarkan anak-anak yang
yang udah packagingnya dari sananya udah luar biasa, nggak susah sih, ya? Enggak, jadi karena kebetulan aku kan mengenalkan kepada anak-anak nih awal-awal waktu masih kecil, baby kita sama Jeremy sepakat untuk kita perkenalkan dulu sama alam kan. Lalu karena kita kan metropolis banget ya kita berdua gitu, tapi kita kayak momen kita cinta pohon-pohon besar, alam gitu, laut kita suka banget. Jadi waktu mereka kecil kita tahan untuk nggak liburan ke luar negeri, tapi milih ke Bali kemana-kemana supaya mereka kayak menyatu sama alam gitu. Jadi sampai sekarang mereka memang sukanya memang earth gitu. Dan ternyata itu pengaruh banget ya untuk karakter ya. Karena kalau anak kita diajarin hedon ya udah besar juga bisa gitu, tapi kan kalau diajarin untuk ke bawah dan untuk kan susah ya gitu. Jadi maksudnya dari udah biasa aja dulu gitu. Nanti waktu kamu udah sukses, udah apa, kamu mau gimana, kamu tetap rendah hati gitu loh maksudnya. Ini keren juga ya. Ini kayaknya berarti Ina nih penganut hidup yang realitas aja gitu ya. Iya. Jadi meskipun artis, tapi bukan berarti anak-anak harus gayanya hedon gitu atau so artis gitu, enggak ya? Makanya anak-anak tuh suka, karena kita ngajarinnya begitu. Kalau kita traveling gitu, misalnya aku pulang, mama naik apa? Naik first class misalkan gitu. Awas ya, jangan foto-foto, jangan bikin malu gitu-gitu. Dia pasti udah pesennya kayak gitu. Ya nggak mungkin kan, mamanya udah ngajarinnya kamu udah kayak nggak begitu ya, mamanya juga nggak bakalan begitu kan. Apa yang kita, menurut aku apa yang kita lakukan itu adalah contoh untuk anak kita gitu loh. Maksudnya apa yang kita lakukan anak pasti niru kan gitu. Jadi mungkin anakku niru aja, jangan foto ya ini. Padahal justru biasanya naik first class harus foto sini biar kasih tahu bahwa naik first class. Nah gitu. Matthew sebagai anak tertua nih ya, aku kan tahu banget kalian dari masih unyu-unyu ya, dari belum lahir kali ya, dan sekarang Matthew sama Valerie tuh terkenal banget sebagai sibling goals gitu ya. Kalian tuh biasanya kan cowok-cowok kayak Feral sama Atala iyalah pasti kompak gitu ya, solid. Tapi kalian tuh cowok, cewek, apalagi Matthew tuh bisa ngayomin banget sih si Valerie ini. Apa sih yang diajarin orang tua sampai bisa punya karakter gitu sebagai kakak gitu? Ya sebenarnya dari kecil ya, mama papa tuh selalu apa-apa aku sama Valerie bareng, terus sekolah bareng, keluar negeri negara yang sama bareng-bareng, tinggal bareng. Jadi ya Valerie juga karakternya juga agak kayak cowok dikit ya. Jadi ya untuk berteman selain menjadi adik juga berteman, bergaul, belajar itu bisa satu paket lah. Jadi emang dari kecil emang udah di frame sama mama, papa gitu. Selalu sama-sama lah, apapun kita ngelakuin bareng-bareng, makan bareng, bangun bareng. Jadi emang udah ya kalau walaupun sekarang gara-gara satunya sibuk, aku juga sibuk, tapi kalau misal ketemu atau cara kita ngobrol ya masih sama gitu, masih kayak teman, sahabat, adik gitu. Itu sih chemistry dari dulu. Jadi nih guys, ini baju katanya aja nggak janjian item-item, cuma mamahnya aja ya. Mamanya mau beda. Mamanya harus beda ya. Tapi gimana Valerie, ngerasa blessed nggak sih sebagai anak terkecil berarti kan? Punya orang tua yang boleh dibilang harmonis, punya kakak yang sangat protektif sama adiknya. Blessed nggak sih rasanya hidup kayak begitu? Blessed sih, aku cukup grateful ya. Karena apalagi aku anak bungsu, tapi aku diajarin sama mama papa untuk apapun itu situasinya harus bisa berdiri di kaki sendiri. Jadi ya kadang tuh memang sampai kayak stres gitu loh. Aku tuh terlalu independen. Ini ajaran mama loh gitu. Habis itu misalnya aku kalau dikit-dikit kayak pergi gitu, kabur ke Bali gitu misalnya. Sendiri? Enggak kan? Enggak kabur, maksudnya minta izin mamanya ngurusin tiket. Iya. Ada izin. tetap izin, maksudnya kayak kenapa sih kamu pergi-pergi traveling terus? Kan mama yang ngajarin untuk selalu deket sama alam. Jadi anaknya begini jadinya sekarang. Dikit-dikit pokoknya kemana-mana kalau refreshing aku pasti nyarinya alam. Gitu. Jadi ya mau nggak mau harus pergi dari Jakarta gitu loh. Iya. Kenapa sih kamu pergi mulu gitu kan? Ini kan didikan mama. Jadi lucu, kita tuh lucu di anak-anak udah besar gini, aku sama Jeremy kayak ada sesuatu yang kayaknya salah apa bener ya, kok begitu udah besar kayak ada yang salah nih gitu. Contohnya kayak Matthew kan selalu kalau pacaran kita selalu bilang gini, kamu kalau punya pacar cewek bawa
ini misalnya ini kartu, ini apa waktu dia masih sekolah, ini kamu harus beliin ini harus di service seperti ini, perempuan nggak boleh disakitin and the bla. Terus kalau si Valerie jadi cewek harus ada value ya. Kalau makan harus patungan, nggak boleh dibayarin sama cowok. Mama nggak suka ya kalau kamu jadi kita ngomongnya kayak gitu. Nanti kalau dikasih kado yang mahal-mahal balikin. Terus waktu kita udah besar ternyata nggak kayak gitu juga ya sebenarnya. Kita juga kepengen anak kita ditraktir, di service, dihargai dan apa gitu ya. Tapi ternyata patronnya udah jadi begitu. Kadang kita udahlah cuma kado doang terima aja. No, aku bisa beli sendiri gitu kata dia gitu. Jadi kayak aku udah sering banget kita kayak gini loh didiknya gitu. Kayak mah balikin nih kadonya. Jangan balikin. Aduh ini unik banget ya guys. Tapi sebenarnya aku jadi penasaran deh. Kalau aku tahu Jeremy tuh orangnya kayaknya nggak konseptor deh gitu loh. Yang aku tahu Jeremy orangnya santai gitu. Tapi kenapa kalian bisa create gitu ya? Family yang bener-bener kayaknya almost perfect lah. Bahwa anak cewek harus punya harga diri, harus punya pride. Kalau cowok harus responsibility. Itu ide kalian berdua apa memang gimana sih sebenarnya konsep keluarga kalian? Kalau dadinya dia suka melihat cewek itu cantik kan dari dulu. Dia kan memang pencinta keindahan gitu ya. Jadi dia seneng kalau ngelihat aku dandan dan dia tuh kayak seneng kalau ngelihat aku punya sesuatu yang bisa dilihat sama dia aja gitu. Kayak misalkan kalau pergi sama dia, kamu keren, harus keren pergi sama aku. Tapi kalau sama temen, kadang komplain kan, kok kamu pergi sama temen keren, aku nggak, ternyata aku jadi ikut-ikut dia. Kadang Valerie kan kayak gembel ya tiap hari gitu. Kalau pakai baju tidur pergi meeting apa, aku tuh sok deg-degan gitu. Jadi dari cantik kecil, ya. Dari sini pakai tas kresek. Kalau jadi Valerie dari kecil sampai besar WhatsAppku isinya sama. Sisir rambut, pakai baju jangan baju tidur, jangan pakai sendal jepit swallow. Itu sama gitu. Jadi kalau dia mau pergi ngingetinnya cuman itu. Kalau misalnya nggak ada aku di rumah gitu. Jadi aku tuh lucu banget. Jadi kalau Jeremy itu karena dia suka keindahan, jadi maka dari itu dia partnya ke Matthew. Nggak apa-apa kalau kamu shoppingin perempuan, kajak makan enak gitu loh. Kalau Valerie, aku kayaknya memang perfeksionis sih. Jadi aku tuh kayak independen kan, aku mandiri, aku nggak tergantung sama Jimmy. Kamu harus giniin aku apa segala macam. Aku udah terlalu independen dan aku nggak peduli gitu. Kayak misalkan yang namanya rumah tangga kan roda berputar ya. Pada saat suami banyak uang, aku maunya tetap stay. Waktu suami nggak ada uang, aku maunya aku stay dan aku membantu suami yang nggak punya uang gitu. Maksudnya gitu loh, istilahnya kayak gitu. Jadi aku selalu bertahan untuk kuat, menguatkan pasangan. Nah, itu pun aku ajarin ke Valerie. Sebelum kamu menikah, pertama kamu harus punya rumah sendiri. Yang kedua, kamu harus punya penghasilan minimum sekian-sekian gitu. Ada tuh daftarnya. Terus udah gitu, sebelum menikah, kamu harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Jadi, aku bukan ngasih tahu dia untuk selfish. Kayak misalkan, nanti kalau ada apa-apa sama suami kamu diceraiin, kamu bisa ini enggak, itu contohnya. Jadi aku ngasih tahu dia gini, pada saat suami kamu jatuh, minimum ada kamu yang bisa bantu dia. Jangan ditinggalin. Kalau suami nggak punya uang, jangan pernah ditinggalin. Kita kan pernah kayak gitu ya dalam hidup. Maksudnya Jeremy Thomas orang taunya packagingnya wow gitu ya. Tapi dia nggak tahu bahwa kita kan up and down. Betul. Gitu. Sampai di titik ini kita berdiri kuat karena kita tim kan gitu loh. Jadi saya selalu bilang sama Jeremy, dia juga, kita akhirnya bilang, kalau kamu nggak kawin sama aku mungkin kita udah cerai, kalau kamu nggak kawin sama aku mungkin aku udah cerai gitu. Jadi kita kayak memahami bahwa mau siapapun pasangan kita, udah pasti masalah baru lagi gitu. Iya, betul. Jadi kita berdamai sama diri sendiri aja sama situasi. Mempertahankan jauh lebih susah guys ya. Dan ini benar-benar top ya. Ini kalau ada 4 jempol aku kasih ke Ina ya. Karena emang bener orang tuh nggak tahu loh kalau Jeremy pernah susah. Iya. Karena gayanya kayaknya mafioso banget ya. Iya. Dengan cerutunya itu. Nggak ada yang tahu gitu. Makanya aku bilang Valerie kan packagingnya orang di Instagram seksi gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa kita nih kolot. Keluarga kita, aku sama Jeremy khususnya gitu. Kolotnya maksudnya? Kolot tuh gini, sebenarnya nggak
aku suka negur Valerie gitu loh, tapi kan dunia kita sudah berbeda. Iya, betul. Jadi aku tidak mengekang Zamannya dia untuk beda itu. ya. Selagi dia punya explain yang masuk akal, kayak kan di Bali mam kan ini kan itu. Gitu. Maksudnya baju seksi oke. nih ya? Terus kan ada yang nanya waktu masih kecil, Valerie pacaran gitu, foto-foto kamu nggak apa-apa nak? Lah orang yang motoin gue kok gitu waktu dia umur 17 tahun gitu Ya, ABG lah ya. ABG kan foto bareng gitu kan orang suka nanya. Tapi kan kita selalu ada di Iya. prosesnya mereka gitu. Iya. Supaya mereka nggak bohong. Tapi Ya, Pak? yang paling aku suka dan yang paling aku hargai itu di belakang keharmonisan keluarga yang Iya. ada title-nya Iya. itu kita dikasih ruang untuk make mistakes. Oh, Iya. oke. Jadi ya kenapa kita bisa seperti ini sebagai keluarga right now super Yeah. solid is because my parents actually gave me and Matt banyak waktu Yeah. untuk make mistakes. Yeah. Kayak, Belajar. oke nggak apa-apa. Yeah. Jadi kayak oke nggak apa-apa nilai kamu jelek, yang penting nanti nilainya selanjutnya kamu bisa belajar dari itu. Iya. Gitu. Oke nggak apa-apa nilai kamu jelek, nggak apa-apa kamu nilainya don't feel bad gitu. Iya. Kalau misalnya sekolah kayak gitu dipanggil ya sama kepala sekolah, anak lu is not performing, nggak dimarahin, cuma dikasih tahu doang kayak, oke sekarang kan kamu tahu kamu salahnya di mana, mungkin kamu harus kurang-kurangin main, nanti kalau misalnya nilainya udah naik lagi, boleh main lagi gitu. Terus ya, not a lot of people talk about life, the school of life. Iya. Aku grateful banget mama sama papa tuh kasih aku sama mama ruang untuk explore. Jadi ketika kita ada di dalam situasi yang apa ya, situasi yang nggak enak gitu, atau kita masuk ke dalam masalah gitu, Iya. dimarahin sih iya, cuman dimarahinnya pasti ada cara yang bikin aku sama Matthew tuh kayak oke, they're angry tapi mereka nggak projecting, jadi nggak dimaki-maki, tapi angry, jadi kita nggak mau ngelakuin lagi, gitu. Guys, kayaknya aku jadi harus merubah nih cara menegur si Fania, Feral, dan Atala. Jadi ini keren banget sih, Nak. Maksudnya yang bikin testimoni bukan Ina gitu, yang bikin testimoni anak-anak. Artinya itu it's work gitu ya. Maksudnya sebagai orang tua inilah parenting yang sesungguhnya. Jadi anak mengerti apa yang dimaui orang tua tanpa kekerasan atau violence gitu ya. Matthew, kamu tambah ganteng banget sih. Thank you, Tante. Waduh, ada yang beda nih dari Matthew. Apa tuh? Kayaknya dia jauh lebih sport ya, apa ya, lebih badannya Olahraga. lebih Sekarang udah jarang olahraga tapi Oh, gitu. Gedean Feral lah sekarang. Sekarang boy squad kan. boys. Mestinya kamu masuk boys squad. Nggak mau, menolak ya. Kita menolak. Sibuk. Sibuk sih. Oh, sibuk. Dia lagi sibuk. Ini ada artikel nih. Jadi Matthew ini udah nggak makan mie instan bertahun-tahun, bener nggak? Tapi kenapa ya tiap kali datang ke acara semua acara kayaknya pembahasan itu terus ya itu bener Nggak, tapi itu Tapi beneran beneran, nggak to be gitu? honest, makan, bukan. mie instan gini, mie instan makan, dan brand tersebut itu udah lama brand itulah, ya udah lama. Oke. Nggak, sebenarnya nggak kayak gitu Nggak lah. kayak Jadi gitu ya. sebenarnya bukan gitu, kita lebih kan, aku mama kan ngedidik aja. ngedidiknya bukan kan makanan itu sehat. harus sehat. Oh. Jadi Iya. waktu mereka masih kecil tuh kayak makan permen tuh ada satu merek namanya apa gitu yang belinya di Singapura Haribo. itu boleh, ya. Tapi nggak boleh Lain, sering-sering ya. makan. Jadi waktu liburan aja. Terus gorengan kan nggak boleh. Jadi Oh, mereka- banyak nggak boleh ya. waktu kecil begitu, tapi Oke. faktanya waktu dia pergi pulangnya sama sopir aku nggak di rumah, mereka makan kerupuk, makan Makan super semua mie. ya. Tapi dengan berjalannya waktu kan aku tadi bilang apa yang dilihat sama anak-anak itu kan orang tuanya, Iya. itu contoh kan. Jadi begitu mereka udah besar, mereka memilih sendiri apa yang nggak sehat buat mereka. Jadi Iya. jadi ada lucunya kalau udah segini, udah seumuran gini, suka ngerayu dia, ayo dong Mat makan berdua bagi dua dia nggak mau. Dulu mama nggak bolehin. Nah Valerie ayo dong kita makan jorok. Ih males deh jalan sama Valerie gitu kan. Masa nggak mau makan oke. jorok, karena aku kan mendidik mereka bahwa apa yang kamu makan itu akan menjadi Tapi lapar sih. apa yang kamu makan itu akan menjadi menentukan Iya. sehatnya badan kamu. Iya.
Ini menarik banget ya, dari tadi ya perbincangan belum sampai setengah jam aku lihat yang namanya Ina sama Matthew tuh pegangan tangan, manja banget ya, aku jadi kangen sama Farel, karena biasanya anak umur segini kagak mau ya dideket-deketin gitu mamanya, Aku tapi sama ini Matthew deket. Tapi mungkin mama lebih apa ya? Pengennya tuh aku nempel terus, Oh. kayaknya gitu tuh, gimana ya? pengen nempel Tuh, lihat tuh, guys. kayak tante kan? Kan si Vero kan dulu Bukan bukan tatap-tatapan, pegangan tangan gini Iya, loh kalau mau si Vero Vero. nggak mau loh digituin Si ini. Valerie, Matthew malah Si Vero bilang ke aku Nah, juga tante Vena juga Kalau kayak Matthew- gitu juga kan pasti kan. Enggak, tapi Sama- Matthew kadang-kadang dia yang sendiri yang kayak gitu, aku nggak pernah maksa kali. Oh. Pegangan tangan kan Matthew yang Maksud iya gue, kali. nyokap pengennya Apa? mulu. Ih, Allah, kebalik kamu kalau di rumah Iya. nempel. Iya. Iya, kalau di rumah kan jarang sarangnya dong. Aduh, so sweet banget. Farel kesini dong, mama jadi kangen. Tapi itulah ya guys ya, kalau ibu itu tetap pokoknya sama anak itu nggak akan pernah anaknya jadi tua aja. Anaknya tetap Iya. kayak baby ya. Nah, tapi kita nggak bisa menghilangkan ya yang namanya dalam keluarga up and down tuh pasti ada. Ada. Ya. Ini aku juga ada artikel nih, ini menarik banget nih. Cerita Ina Thomas menyelamatkan anaknya Axel Matthew Thomas ketika terjerat kasus. Ini Iya. kan banyak banget orang akhirnya jadi Mungkin orang belum pengen tahu Iya. ya pengalamannya aku. Jadi membesarkan anak itu nggak seperti membalik telapak tangan. betul, Tapi aku mengalami ya. Matthew Matthew berubah seperti membalikan telapak tangan pada endingnya gitu. Jadi waktu masih kecil mungkin kita semua merasakan bahwa susahnya mendidik anak-anak, terutama anak cowok ya mungkin ya gitu. Terus kalau anak cewek kan memang kita jagain terus, emang di Indonesia tuh udah kodrat sama udah tata keramanya begitu. Tapi pada saat mungkin karena aku sama Jeremy itu salahnya mungkin di aku juga sama papanya, karena kita tuh terlalu overprotective terhadap anak-anak yang memang ngejagain karena kita keluarga kecil, jadi anak-anak tuh protes mungkin gitu. Jadi kita tuh nggak nyalahin Matthew-nya, justru kayak apa ya yang salah dari kita, mungkin kita terlalu sayang sama dia sehingga apa-apa nggak boleh, belajar ngerokok nggak boleh, waktu itu dimarahin. Terus temen dipilih-pilih, nggak boleh ya. Jadi kita belajar juga mengkoreksi diri kita pada saat kejadian itu sudah terjadi. Mungkin salahnya bukan di Matthew, adalah di kita berdua. Mungkin cara kita overprotective, karena waktu kecil-kecil kan anak-anak aku kasih pengawal, saking sayangnya sama mereka. Tapi kayaknya memang kita waktu itu ngerasa oh ya lebay mungkin, terus anaknya pengen explore. Pada saat explore itulah yang namanya kita nggak tahu ya, namanya orang tua kan kadang anak bohong apa enggak kan kita jadi nggak tahu. Tapi sebenarnya aku sekarang merasa beruntung karena Matthew mengalami hal-hal yang paling di bawah sekalipun dia merasakan tidak enaknya kehidupan dia, tidak ditinggalin sama teman-temannya. Dan hanya ada beberapa orang yang tidak diprediksi sama kita bahwa ternyata orang yang kita nggak temenin dia yang bantu kita. Ternyata yang setiap hari sama Matthew sama kita ternyata hilang pada saat itu. Jadi cara aku membesarkan hati Matthew ya terus merangkul dia, tidak menyalahkan dia, karena anak-anak tuh kan produknya kita. Iya. Menurut aku sih bukan kesalahan anak-anak, tumbuh kembang anak-anak itu prosesnya pada saat kita memberikan peraturan dia bereaksi. Jadi mungkin Matthew bukan orang yang gampang dilarang, Iya. gitu. Jadi pada saat kita tahu bahwa kita nggak boleh nyalahin Matthew, kita harus rangkul dia, harus selamatkan dia, harus cepet-cepet kita ambil action supaya dia memiliki hari-hari yang lebih healthy. Jadi aku menemani dia, lalu memberikan dia tarik ulur lah. Terus akhirnya dia belajar dewasa. Pada saat aku pernah menjadi seorang ibu yang putus asa, kok gini ya, kok Matthew gitu ya gitu. Tiba-tiba berapa hari kemudian dia kayak blek, olahraga, kerja benar, ambisi untuk dia bikin perusahaan apa segala macam. Masya Jadi aku Allah. langsung gila. Kalau kata orang berubah itu tidak seperti membalikan telapak tangan, aku melihat Matthew kayak membalikan telapak tangan secepat itu berubahnya gitu. Aku jadi kayak aku bangga sama dia gitu, bahwa tugas aku untuk mendidik dia menjadi anak yang jalannya lurus,
dalam hal memilih ini salah atau benar udah mulai kelihatan. Tinggal bagaimana dia menapakkan kaki dengan kuat. Ya. Begitu juga dengan dia. Oh, so sweet. Guys, aku pengen nanya deh sama Valerie gitu ya. Valerie ini kan boleh dibilang sekarang menjadi racing star juga kan sekarang. Iyalah, sudah meramaikan lah ya di dunia entertainment di Indonesia. Kira-kira dengan pencapaian Papa, Valerie itu pengen seperti apa sih gitu loh. Kan Papa kan udah terkenal nih sebagai entertainer. Valerie pengen seperti apa, lebih atau bagaimana? Sebenarnya aku orangnya sederhana banget. Jadi menurut aku fame itu bukan sesuatu hal yang diharuskan dalam kehidupan aku gitu. Mungkin ya aku kan lahir di dunia entertainment ya, udah no choice gitu loh. Maksudnya mama, papa, public figure. Aku juga sebenarnya orang yang cukup introvert banget gitu. Aslinya. Jadi dengan adanya mama papa di dunia entertainment ini aku sebenarnya dapat banyak skill dan banyak belajar gimana sih caranya ngobrol sama orang, gimana caranya berinteraksi sama orang-orang yang berbeda. Jadi ya dengan adanya aku berkarya di dalam industri perfilman ini, aku jadi juga lebih belajar banyak tentang orang, tentang psikologi pemain-pemain gitu loh. Dan menurut aku ini tuh sesuatu hal yang I'm grateful for juga, karena not a lot of people get to experience this life. Tapi out of all the people in the world, aku dilahirkan di dunia ini gitu. Kayak aku teman artisnya juga nggak banyak, teman artisnya aku dikit banget. Aku lebih banyak teman-teman yang nggak di industri perfilman. Dan itu juga karena aku dari kecil mungkin di sekolah internasional, aku pergi ke London 7 tahun. Jadi adalah masa-masanya aku ya emang sebenarnya I love acting, I love being an entertainer. Tapi dari kecil aku udah diajarin work ethic yang paling pertama, work ethic yang kuat. Gitu. Nggak boleh telat, harus mikirin orang. Kalau ketika kita lagi syuting gitu loh, kalau misalnya call time aja jam 6, aku harus datang pas, karena aku mikirin kru yang datang sebelum aku mikirin kru yang harus beres-beres nanti setelah aku pulang. Enak kalau aku pulang cepet, tidur, tinggal datang, tinggal di make upin, habis itu tidur lagi gitu. Jadi ya I'm grateful karena banyak banget skill yang aku dapat dari industri perfilman yang aku bisa ambil value-nya dan aku implement ke dalam diri aku, sehingga work ethic aku sampai sekarang seperti itu. Jadi ya buat aku fame is not something that's important, tapi aku lebih appreciate value yang aku dapat karena aku bisa implement itu ke diri aku. Jadi aku bisa present myself sebagai perempuan yang independent dan perempuan yang apa ya, aku bisa dibilang orangnya cuek banget gitu. Cuek banget, tapi aku jadi bisa dari kecil jadi bisa milih-milih temen juga. Karena kan kalau kita di industri perfilman udah kebuka tuh different types of people, dan kita tahu siapa yang tulus temenan sama kita. Banyak kok, aku juga sebenarnya banyak teman-teman artis, cuman aku nggak terlalu dekat. Justru yang aku tahu teman-teman artis aku yang beneran temen aku itu teman-teman yang aku jarang ngobrol sebenarnya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu gitu, terus dia inget aku, telepon aku, hai gue kangen sama lo. Kenapa tiba-tiba lo bisa telepon gue? Lo udah 3 bulan nggak telepon gue, udah hampir setahun nggak telepon gue. Oh enggak, karena this just happened and it made me think of you. Jadi pertemuannya tuh jadi apa? It's very real, very natural. I'm grateful again for that. Ini kayaknya kalau aku lihat Valerie bisa masuk dunia politik loh. Ngomongnya diplomatis banget ya. Tapi gimana Valerie? Artinya kalau aku lihat kan berarti Valerie orangnya tidak gila popularitas ya. Itu artinya kan. Real banget lah, original lah orangnya. Itu jarang loh. Tapi artinya sukses lah Ina kalau aku lihat. Thank you.
bekalnya orang tua kan kalau anak itu punya karakter yang kuat. Mau jadi apa itu terserah lah, itu nasib ya. Nah tadi kan aku udah dengar tuh ya ceritanya Ina, bagaimana dia bisa mengovercome situasi yang waktu itu ya di tahun 2017. Nah aku pengen tahu deh dari Matthew-nya sendiri. Tadi kan Mama udah bilang, kok bisa merubah cepet banget? Apa triggernya? Karena guilty feeling sama mama papa atau memang it's time for me gitu? Betul. Lebih tepatnya ya, aku minta maaf ke mama dengan menunjukkan I have to prove it to her gitu dengan my action. Jadi aku yang pasti bukan ngerasa ya guilty pasti ya, karena kan aku udah nyakitin mama kan. Ya gimana pun caranya aku minta maaf nggak bisa dengan kata-kata kan, tapi harus lebih tepatnya, artinya harus you have to take action gitu. Buat orang tua kita bangga pada saatnya nanti. Jadi kalau nggak dimulai dari sekarang kapan? Jadi ya udah, jadi mindsetnya pada saat aku balik lagi ke Jakarta adalah mindsetnya aku jalan yang bener aja, karena kasihan juga kalau misalnya aku masih nggak fokus terhadap tujuan aku, goal aku. Jadi ya aku harus tunjukin itu ke mama, ke papa gitu. Jadi sehingga mereka bisa support aku, yang dipikir adalah positif terus, bukan yang negatif. Dan ya pokoknya sebenarnya gampang sih buat apa ya, buat kan kita ngomongin cara pikir kan. Dari cara pikir Matthew yang dulu kok bisa tiba-tiba blok gitu. Berubah. Ya itu all about the mindset aja gitu. Ini adalah waktunya, karena lu udah ngalamin semua dalam kehidupan, udah tinggal di dua negara, udah ngelakuin apapun itu di kehidupan ini, udah berteman, udah bergaul, udah nyobain itu, nyobain ini. Ya sekarang adalah waktunya untuk bikin orang tua masing-masing bahagia gitu loh, bahagia, tenang, happy, positive thinking, pokoknya dibikin ekosistemnya sehat aja dalam rumah. Karena mereka juga, mereka kan mama papa kan usianya kan udah tua, 50 ya. Jadi ya ini adalah saatnya. Pasti juga yang dialamin Vero juga sekarang kan juga he's doing his best on what he's doing gitu, buat pasti juga tujuannya juga pasti buat keluarga kan. Ya sekarang apa yang aku lakuin sampai nggak bisa ketemu mama, nggak bisa ketemu Ferry, tujuannya buat keluarga pasti itu pada saatnya. Tapi ya sebenarnya bukannya gampang ya, itu lebih tepatnya pada ya udah switch aja tek gitu. Jadi mindsetnya aja ya. Ya kita berdua sih apa adanya banget, tante di raise sama mama papa gitu. Tapi boleh ya Tante tanya, bukan maksudnya membuat flashback yang nggak enak ya. Tapi ini kan yang nonton Vena Melinda Channel pasti kan mungkin ada yang mengalami ya, seperti yang pada saat itu Matthew alami. Mungkin salah bergaul di tempat yang salah, berteman sama orang yang salah, tapi impact-nya tuh luar biasa. Nah apa yang dipikirin waktu itu sama Matthew pertama kali mengalami hal itu? Ketakutankah, apa lebih dominan guilty feeling sama orang tua gitu? Semuanya sih sebenarnya, campur aduk semuanya. Ya jadi feeling, lebih tepatnya kepada lu nggak bisa ngelawan diri lu sendiri nih, ya kan, lu harus lawan diri lu sendiri nih. Ini kan tantangan paling berat dalam hidup tuh, lu harus lawan diri lu sendiri dalam situasi apapun. Yourself is your enemy kan. Ya pasti semuanya itulah campur aduk lah. Ya itu aku masih 19 tahun atau 20 tahun ya, masih kecil lah. Maksudnya masih 18, 19, 5 tahun yang lalu tuh ya? Ya sekitar 18-19 tahun. Ya antara itulah, antara itulah. Kita kan aja. Antara itulah. Iya. Antara 18-19 itu ya, maksudnya. Karena dia waktu itu aku ingat masih di bawah margin of errornya ya. Iya. Ya emang maksudnya dia anak sumuran. Itu ya, I think bukan masih wajar ya. So, I hope nggak ada yang ngalamin hal tersebut, tapi ya semuanya diri kita harus disalahin, lingkungan juga nggak bener, semuanya sih. Tapi pastinya kita ya masalah itu membuat kita malah lebih solid. Yang aku lihat ya di keluarga Jeremy Thomas ini justru mereka tuh makin as a teamwork ya, as a family itu makin kuat.
tidak tergoyahkan. Ya terbukti ya kalau Ina ngomong tuh anak-anaknya semua mengiyakan. Jarang loh, biasanya kan anak-anak umur segini ibunya ngomong ya ada yang main HP, ada itu berarti respectful ya satu sama lain. Ya, thank you Val, thank you. Iya, itu susah loh guys di hari gini ngasuh anak ABG ya. Ini sih bukan bu ABG ya, tapi banyak banget nih yang nanya sama kalian ya di Instagram aku. Boleh dijawab sama Ina, boleh enggak juga. Jadi banyak banget yang sebetulnya masih ada pro, masih ada kontra, itu biasa. Tapi yang aku lihat Ina sebagai ibu sekaligus sebagai istri itu punya keputusan yang sangat tepat. Jadi peristiwa itu tahun 2017 terus kemudian kalian move kan ke London. Kenapa Nak? Dari kepahitan yang aku terima, jujur ya, ini sekarang aku jujur di sini. Tidak semua hal yang diterima Matthew itu faktanya benar. Kita ini kan siapa sih, Van? Maksudnya kita hanya ingin melindungi anak kita, bahwa kita harus membawa anak kita hanya tujuannya menyelamatkan anak kita. Waktu itu Matthew masih di bawah umur sih, saya ingat banget karena memang masih di bawah umur. Jadi mungkin yang nggak banyak tahu aku gitu, atau Jeremy gitu. Tapi dibalik orang punish dia dan menuduh Matthew macam-macam itu nggak semuanya benar, gitu. Kita melewati proses itu, tapi ya mau gimana, prosesnya juga sudah berbeda gitu. Sama belajar di negara lain juga lah, saling dapat edukasi. Jadi akhirnya aku dengan kekecewaan itu aku harus menyelamatkan dia dari sini gitu, untuk kita semuanya harus healing. Iya, itu menyelamatkan dari omongan orang apa dari sosial? Dari situasi, dari society dan situasi yang sudah kita alami, yang kita merasa bahwa ini nggak kayak gini nih gitu loh. Kita nggak bisa apa-apa nih, udah kita pergi aja dari sini. Mental health kita harus sehat, kita berkumpul bersama, susah seneng kita hadapi bersama. Kamu harus benar-benar keluar dari sini untuk kita harus bonding nih, untuk supaya kita nggak usah dengerin omongan orang. Kita harus strong, kita harus kuat, dan untuk aku sih benar-benar menyelamatkan Matthew dari semua ini dengan membawa dia ke London itu adalah keputusan yang sangat tepat sekali, karena Matthew bisa belajar bahwa di sana juga dia banyak belajar untuk bagaimana susahnya orang tua, susah bukan materi ya, kesusahan hati gitu. Karena kan kalau bisa pada saat itu, kalau aku bilang sama Tuhan bisa nggak sih jantung ini diganti, terus aku mau yang baru, karena kan serseran terus nih darah gitu, jantung kayak mau jatuh bluk gitu. Jadi aku selalu minta sama Tuhan, bisa nggak ya ganti jantung supaya aku nggak cemas gitu. Rasanya sedih gitu, maksudnya cemas terus, kita di sini nih cemas terus gitu, anxiety gitu, nggak tenang rasanya, kok kesana bahaya, kesini bahaya, kayaknya gitu kan. Trauma ya? Trauma, jadi kita aku orangnya traumatik. Jadi, dan aku orangnya selalu membuat planning itu dampaknya sampai jangka panjang gitu, kayak apapun, untuk kesehatan, untuk keuangan, untuk karir, untuk aku masa tua sama Jeremy, aku udah pikirin dari sekarang. Gitu. Jadi anak-anak suka bilang, masih jauh. No, aku bilang gitu, itu nggak jauh. Kamu berapa tahun ke depan udah ganti tahun, itu udah nanti tiba-tiba kok nggak kemarin aja, aku nyesel gitu, mama ini gitu. Nggak, tapi sebenarnya salah satu lesson terbesar yang aku dapetin dari kasus Matthew itu, ketika kita di London ya, mama papa tuh indirectly ngasih tahu kita bahwa kita tuh sebenarnya punya privilege untuk bisa voice out concern ini. Jadi kita punya platform yang besar. Mungkin ini kejadian sama Matthew bisa membuka mata banyak orang bahwa ini tuh masih bisa terjadi loh. You have to be careful. Salah satu kasus pertama yang kayak gitu tuh Matthew. Ya kan? One of the first cases ya. Seperti itu tuh Matthew. Jadi ya kita bisa menggunakan platform kita yang kita build dari kecil sampai sekarang untuk untuk
just to educate people bahwa you know like Matthew itu manusia, aku Iya, pun juga manusia. manusia. Kita artis dan netizen tuh sama aja. Iya. Gitu. Iya. Jadi mereka julid, tapi mereka ngelakuin hal yang sama. Bedanya kita terekspos, Mereka dia nggak enggak. ekspos. Dan nggak ada yang mau tahu juga ya kalau bukan artis. Tapi ini menarik ya kalau aku lihat, ya Ina harus bangga lah, apapun ceritanya, karena setiap anak tuh pasti punya takdirnya. Tapi itu bisa kalian lewati dengan sukses. Malahan kalian lebih solid as a family karena itu yang priceless banget. Itu nggak semua orang kalau keluarga menghadapi masalah makin solid, yang ada tercerai-berai. Karena ya itu tadi, ternyata Ina ini konseptor ya. Istri yang luar biasa, Jeremy lu Penyusun beruntung Lego. ya. Itu yang paling penting. Jadi Ina tidak demanding, Ina yang paling penting adalah hidupnya buat anak-anak. Ya kalian harus sayang loh sama mama. Harus respectful, sayang. Jadi apa yang kalian buat itu sebagai cinta, tanda cinta kalian sama mama. Karena nggak mudah jadi ibu ya. Kalau anak ada apa-apa, rasanya kita mau mati, bener nggak sih Nak? Aku bilang tadi mau ganti jantung nih, waktu aku bilang mau ganti jantung, aku merasakan kesedihan gitu loh, kayak masih ada gitu-gitu. Nah ini ada pertanyaan nih ya, dari Siliria. Apa sih rahasianya awet muda Mam, Ina Thomas, dan Axel, juga Valerie kok bisa kompak terus sebagai adik kakak saling dukung? Rahasianya apa? Kadang lihat adik kakak lain tuh cuek. Nah itu tadi udah dijelasin, tapi mungkin tambahin deh. Resepnya. Resepnya adalah kayak selain Makan jadi- sehat. Selain kita kan mama kan awet muda gini gara-gara makanan sehat, pola hidup sehat ya. Kalau aku sama Valerie lebih tepatnya kepada kita selain kakak adik ya kita juga berteman juga, sahabat, kita bersahabat, bergaul, pokoknya ya kita brother, sister, friend, everything lah. Mungkin lebih tepatnya gini ya, kita tuh merantau di negara baru tuh berdua sendiri. Iya sih. Susah. Oh iya? Nah, iya. Iya. Bener-bener Iya. mama, walaupun mama Ada mama duit. mam tuh ada duit, udah lu berdua tinggal berdua. Iya kita itu maksudnya itu normal Dan kali ya. itu membuat kita itu membuka mata aku sama Matthew karena apa kita berdua tuh polos banget dan apa adanya banget. Like I said. Dan mama papa tuh bukan yang walaupun they're famous dari kecil, itu fame is something yang apa ya? It's like a time passing by. You're not gonna be famous forever. Iya. People are gonna remember you for who you are, for your character. Agree. Jadi mama papa tuh ngirimin kita ke London supaya kita bisa explore karakter kita tuh capabilities-nya seperti apa sih gitu. Iya. To what extent kita bisa sendiri berdua gitu loh. Kalau misalnya lagi susah kita harus saling support gitu. And I think that's also the greatest value that I can ever feel karena being famous is not something that's special. Lebih penting tuh di keluarga kita. Enggak, lebih penting tuh apa ya, outcome-nya dari perjalanan hidup lo itu apa gitu. Dengan aku sama Matthew tinggal di London 7 tahun, kita bener-bener dissociate our lives from the public eye. Walaupun kita tetap disorot, tapi kita di sana tuh sebagai orang normal. Kita gak ada kamera, gak konten, gak apa-apa. It's like me and him living a normal life, which is completely different to this. Dan itu membangun karakter kita juga. Gitu. Dan orang-orang akan mengingat kita sebagai orang-orang adik sama kakak yang you know, karakternya begini, terbentuknya di situ. Oh iya, original tadi. Nah, jadi guys, kadang-kadang orang tua suka salah kalau ngasih anak kuliah di luar negeri pengen degree-nya aja. Tapi tidak terbentuk karakter apapun tentang kehidupan. Padahal yang sebenarnya lebih abadi adalah karakter, guys. Nah, Matthew, aku pengen nanya deh, jujur ya, gitu. Di matanya Matthew, mama papa tuh seperti apa sih? Pahlawan sih, ya, hero, mentor, pahlawan, ya all the apapun ya nggak bisa diartiin sih sebenarnya, mereka malaikat, pahlawan, ya hero, semuanya sih ya. Jadi aku kalau nggak ada mereka ya aku bukan siapa-siapa deh, intinya gitu. Seberapa cinta sama mama? Wah
itu sih nggak bisa diukur. Kalau disuruh milih antara nih bisa dapet cewek nih gitu, dapet cewek tapi ceweknya tuh bikin Matthew jauh sama mama, ninggalin tuh cewek apa mendingan sama mama aja? Iya sama mama lah, Iya. sama mama. Tapi kan we're growing up lah gitu. Jadi mungkin untuk mencari balik lagi mencari space, mencari purpose apa gimana di usia yang segini. Bukannya jauh ya, malah lebih tepatnya kayak kerjaan banyak nih, terus Kerjaan prioritas. Oke, iya. jadi lebih baik ya kalau bukan jauh sih namanya, lagi belajar itu namanya. Tapi pasti aku milih mama lah. Wih, Farel tuh dengerin mamanya jadi kangen. Nah ya, nah ini ada juga pertanyaan nih. Wah, ada juga yang nanya, masih banyak banget yang ngefans ternyata ya. Nih juga nih dari Oktaviana Putri. Apa yang membuat Axel menjadi tumbuh sebagai pria yang bersikap dewasa? Yang kedua, kenapa Mbak Ina tidak menjadi artis padahal beliau menjadi finalis majalah Aneka? Yang ketiga, kriteria menantu idaman. Nah lo, yang keempat, bisnis apa yang dijalani? Wah banyak nih. Yuk dijawab. Aha, Axel, kenapa kok bisa jadi pria dewasa? Orang udah dewasa 25 tahun. Ya udah dewasa. Masa kayak Ya. kecil terus? Ada loh 25 tahun pikirannya kayak anak-anak. Ada, cuman ya udah Matthew nggak mau. Ya kalau nggak dewasa ya berarti Nanti nggak jalan dapet di apa-apa tempat, dong, nggak jalan dapet- di tempat. nggak dapet trust dari orang tua, nggak di luar dinilai seperti ini, jadi ya kita harus dewasa. Jadi apa cita-cita yang sekarang lagi pingin banget di achieve apa nih? Ya, Punya rumah, punya ya pasti mobil. punya rumah, punya mobil, finish what you started, apapun itu, jalanin. Ya pokoknya semoga ntar lagi semua itu akan tercapai buat bikin mama bangga lah. Oh, pokoknya sekarang prioritasnya mama, papa harus bangga dengan Matthew. Iya. Kalau yang kedua, kenapa Mbak Ina tidak jadi artis? Udah emang mama happy. Karena aku happy-nya dekat anak-anak, terus happy-nya membuat mereka kalau masakin mereka, terus Ibu rumah tangga ibu lah. rumah tangga yang ngurusin anak-anak gitu. Jadi emang aku memutuskan untuk fokus sama anak-anak aja. Wow, pengorbanan Ina luar biasa, tapi nggak rugi ya nak ya? Enggak. Merasa bersyukur ya, Bersyukur. karena itu aja masih kurang-kurang kadang-kadang. waktu tidak bisa di rewind Iya. ya. Nah nih yang ketiga, kriteria menantu idaman buat Valerie sama Matthew yang kayak apa? Ya kalau itu semua ke anak-anak mereka yang milih lah. Tapi kalau kepengennya yang memang apa ya, yang baik lah, yang baik, beragama, mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan di bumi ini gitu. Jadi apa namanya, kepengennya tuh yang memang sefrekuensi sama dia, kayak apa ya, nggak muluk-muluk lah. Mesti kalau materi bisa dicari, tapi yang cocok dengan value-nya Valerie aja, gitu. Pokoknya aku selalu bilang sama Valerie, bukan berarti kamu perempuan terus kamu harus begini begitu, tapi kamu juga harus bisa berdiri tegak terus ya Val, untuk for you and for your family one day gitu kan. Dan untuk Matthew ya aku kepengen Matthew kan aku begini, aku berharap nanti dia dapat istri yang memang nggak nyusahin, karena mama kan nggak pernah nyusahin daddy gitu. Jadi yang kayak ngingetin kamu Tuhan itu, kamu punya Tuhan yang memang kamu tuh harus apa namanya, fokus gitu, dan kamu apa harus sukses menjadi laki-laki, dan harus punya backbone, harus punya karakter yang kuat. Terus apa namanya, pokoknya perempuan itu apa, pasangan Matthew aku berharap ya nggak jauh-jauh dari aku lah, karena aku kan ngurusin suami, ngurusin anak. Suami kan harus disayang ya, kalau suami jatuh nanti I wish dia nggak ditinggalin kayak aku nggak ninggalin Jeremy. Oh, so sweet. Jeremy di mana ya? Nih, ada nih dari Kandita_Surya Putri. Aku ngefans banget sama mereka sejak mereka pernah terpuruk dan saling support pada akhirnya. Aku salut sama mereka satu sama lain. Itulah cinta dalam keluarga. Salut
bisa jadi inspirasi buat kita semua. Thank you. Itu yang tadi waktu aku denger ya, Ina ngomong itu membuat aku jadi kayak merefleksi diri ya gitu, bahwa keberhasilan keluarga itu memang luar biasa atas dedikasi istri ya dan ibu. Jadi buat Valerie dan juga Matthew, Tante sekarang baru tahu kenapa mama papa sampai berapa tahun perkawinan? 27. 27. Tante cuma sampai 17. Jadi ini buat kalian yang nonton ya, perempuan-perempuan di luar sana menjadi istri ternyata tidak boleh demanding. Enggak. Kemudian harus totalitas menjadi ibu dan istri. Jadi Valerie sekarang gimana? Nggak mungkin dong nanti jadi career woman ya? No. Oh harus. Oh kalau Valerie harus ya. Oh gitu. Meskipun ya, aku ngurusin anak, aku masih bekerja. Jadi gimana Valerie? Aku selalu diajarin sama mama untuk selalu punya backbone. Iya. Walaupun nanti suami aku. Karena aku begitu, Vel. Oh iya. Nanti, Ini hanya berlaku untuk istrinya si Matthew. Walaupun nanti suami aku sukses, aku akan coba sebisa mungkin untuk nggak pakai his money. I want my Serius lah, uang bulanan gimana? Nggak mau. Oh nggak mau. Maunya kalau aku lebih mending for me something yang ada biaya atau yang bisa dibeli itu Dari jeripaya sendiri nggak ngerepotin. enggak. Menurut aku tuh pengalaman itu jauh lebih berharga karena itu akan tetap di otak aku yang aku bisa relive sampai aku die nanti gitu loh. Jadi aku tuh lebih seneng di treatment kayak liburan hiking atau ke suatu tempat yang scenic, yang alam, yang aku bisa punya memori yang yang aku bisa keep di dalam hati dan di dalam pikiran aku sampai nanti. Jadi aku bisa, daripada dikasih tas terus dikasih treatment bulanan segala macam, aku mau cerita sama anakku nanti suatu hari aku pernah legasinya ya. Aku pernah kesini dulu, kamu nanti kesini nanti pasti beda lagi. Di sini aku ngalamin begini. I had this conversation with this person. Udah gitu kali ya. nanti terus Oke guys, jadi ini terakhir nih ya. Ternyata mereka punya banyak kesibukan, tapi terakhir mungkin ya, Ina boleh nggak nih ngomong sama semua yang nonton Vena Melinda Channel, kebanyakan kan perempuan. Gimana caranya kita bisa membuat keluarga yang harmonis? Till death do us part. Karena nggak banyak, apalagi dari keluarga artis guys. Nah, Ina sudah membuktikan. Harmonis itu kan harapan semua pasangan. Apalagi perempuan kan mau mewujudkannya sepenuh hati ya, menurut aku. Sebenarnya kita harus berdamai sama diri kita sendiri dulu ya. Jadi kita tuh harus pinter-pinter, sering-sering apa sih yang kekuranganku gitu. Tapi bukan evaluasi diri dong. Evaluasi diri. Begitupun pasangan kita. Aku sering ngingetin ke suami, kamu harus introspeksi. Kalau kamu sekarang begini sama aku dan suamiku, jadi kita bebas mengeluarkan pendapat gitu. Jadi kita nggak jaim sih berdua. Jadi kayak aku nggak mau jaga perasaan dia tapi nyakitin aku. Begitu juga Jeremy. Jadi kata orang kalau misalkan kita lagi ada teman dekat terus kita debat-debat, orang-orang bilang kamu bikin reality show aja. Karena kita keluarga apa adanya, nggak ditutup-tutupin karena memang yang terjadi itu. Jadi kita bebas mengeluarkan apapun yang menurut kita benar gitu. Jadi kalau dia tidak benar, kita ini ngomong nggak tanpa batas, speak up, nanti dia akan mengerti. Jadi simple tapi harus konsisten guys untuk bisa seperti Ina. Nah, buat Matthew dong, say thank you to mama sama papa, panggilan mama papa kan gitu. Ini kan kita nggak tahu ya umur ya, tapi melalui Vena Melinda Channel, apa yang ingin Matthew ucapkan terima kasih khususnya buat orang tua ya. Mom, Dad, thank you so much. I may not be an easy child to deal with ya, tapi aku begitupun in any situation pasti aku selalu dengerin mama, karena terakhir kali aku dengerin mama, aku berantakan ya. Sekarang ini aku akan selalu dengerin mama. Oke, love you mom. So sweet. Valerie, say thank you dong sama mama, papa, kakak yang selama ini jadi guardian angel kan. Mom, Dad, Matt,
Thank you so much. Ini tomboy ini kan. Udah membuat produk ini. Oh. Sebenarnya aku tuh campur mama, papa, sama Matthew-nya ada banget. Oke. Premannya kayak siapa? Tapi ya mama, papa, sama Matthew tuh punya 3 kepribadian yang berbeda. Jadi aku bisa Ada di dia semua. Ada di aku semuanya, iya. Kalau bisa dibilang bandel ya, mungkin bukan bandel apa ya, lebih berani aku daripada Matthew. Keras kepala Keras dia. kepala. Lebih berani aku daripada Matthew. Lebih cuek aku daripada Matthew. Aku cueknya dari papa. Iya. Premannya dari mama. Premannya dari mama. Kalau yang aku dapat dari Matthew apa ya? Kalau amal-amal dari mana amal-amalnya? Enggak, amal-amal dari mama. Kalau dari Matthew aku dapat pengalaman banyak karena dia kan kakak cowok ya. Jadi ya gitu, aku bisa belajar jadi perempuan yang beretika dan bermoral. Dari pas mereka tuh Dia kayak zaman-zaman mereka kan nggak kayak seksual gini ya. gitu loh. There's a thank you. Thank you, gue jadi cewek yang Yeah. bermoral dan beretika gara-gara gue ngeliat lu bandel. Jadi gue ngeliat lu bandel. Oke, gue ngerti deh. Ngeliat lu bandel. Jadi gue ngeliat lu bandel gitu, ketika lu bandel gue ngeliatin ya kalau misalnya Matthew tuh lagi bandel, habis itu omongannya begini, habis itu jadi gue gak boleh kayak gitu. Jadi gue lebih mending mainin cowok daripada dimainin. Gitu. Oh gitu. Oke guys, aduh luar biasa. Tapi bener loh, Jeremy bangga banget ya. Inilah kekayaan yang paling hakiki menurut aku, kebahagiaan paling hakiki karena keluarga itu adalah sesuatu yang nggak bisa dibeli ya oleh uang. Jadi kalian sampai detik ini masih solid, malahan aku lihat Matthew jauh lebih respect sama mama, itu yang membuka jalan rezeki nanti. Begitupun Valerie, karena doa seorang ibu luar biasa guys. Jadi buat kalian nih yang lagi berantem sama pasangan, anak-anak yang lagi suka ngelawan sama orang tua, nonton Vena Melinda Channel ya. Saksikan apa yang menjadi cerita mereka, keluarga Jeremy Thomas tuh luar biasa. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi kalian ya. Thank you ya Ina, Matthew, Valerie waktunya. Dan buat kalian guys, nonton terus ya Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Bye. Aku boleh ikutan nggak? Oh.